slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia sepak bola itu kadang cuma fokus sama yang paling berisik aja? Kita sering banget muja striker yang cetak gol salto atau pemain sayap yang larinya kayak dikejar cicilan. Tapi di balik kejayaan Manchester United, ada satu nama yang kerjanya tuh sunyi banget. Tapi kalau dia nggak ada, mesin United bisa langsung mogok. Ya, siapa lagi kalau bukan Michael Carrick? Dia ini bukan cuma sekedar gelandang yang tugasnya motong bola doang, guys. Yaitu pemegang kunci rahasia Sir Alex Ferguson. Sosok yang bikin pelatih sekali Pep Guardiola sampai terobsesi. Dan otak asli di balik layar kepelatihan United selama bertahun-tahun. Hari ini, kita bakal bongkar sisi lain dari sang quarterback yang saking kalemnya, sering banget diremehkan orang. Oke, kita kenalan dulu sebentar sama abang kita yang satu ini. Lahir di Wallsend tahun 81, Carrick ini emang gak tumbuh jadi pemain yang ngandelin otot atau tackle kasar. Senjata utamanya itu fisik, alias otak. Dia mulai karirnya di Akademi West Ham, sempat dipinjemin ke sana-sini, sampai akhirnya jadi andalan di Tottenham. Tapi ya, takdir emang gak kemana. Tahun 2006, dia mendarat di Old Trafford, buat gantiin posisi Roy Keane. Bedanya, kalau Keane mimpin pakai urat leher, Carrick mimpin pakai kecerdasan. Hasilnya, dia menangin semua trofi yang mungkin dimenangin pemain klub Inggris, dari Premier League sampai Liga Champions. Koleksinya lengkap banget, gokil kan? Ada satu cerita unik nih, kalian tahu kan Sir Alex Ferguson itu orangnya gimana? Galak, tegas, dan omongannya itu hukum. Dia bukan tipe pelatih yang suka rapat taktik bareng pemain. Tapi, ada satu pemandangan aneh tiap kali bus tim United lagi perjalanan jauh. Ferguson sering banget duduk di sebelah Carrick. Mereka bukan lagi bahas cuaca atau gosip terbaru, tapi lagi bedah taktik. Ferguson ngetes dan nanya pendapat Carrick soal celah di pertahanan lawan. Di sini kita tahu, Ferguson nggak anggap Carrick cuma pemain bawahan, tapi sebagai perpanjangan tangannya di lapangan. Lucunya ya, pas orang-orang di Inggris ngatain dia pemain yang cuma bisa oper ke samping, para maestro bola di luar sana malah muja dia setinggi langit. Xavi Hernandez, legenda Barca, bahkan bilang kalau Carrick itu pemain Inggris terbaik di generasinya. Kenapa? Karena dia punya otak Spanyol di tubuh orang Inggris. Pep Guardiola bahkan sampai 2 kali nyoba narik dia buat main di timnya. Bagi Pep, melihat Carrick main itu kayak melihat cermin dirinya sendiri. Bahkan Jose Mourinho yang suka pemain buas pun bertekuk lutut sama ketenangan Carrick. Mourinho panggil dia The Stabilizer. Karena cuma dia yang bisa nenangin kekacauan di tengah United. Rahasia paling gila baru kebuka pas era Ole Gunnar Solskjaer. Banyak yang julid nanya, sebenarnya siapa sih yang latih tim ini? Jawabannya ada di iPad yang sering dipegang Carrick di bagian lapangan. Pas Ole lagi sibuk senyum ke arah fans, Carrick sama rekannya yang sebenarnya sibuk ngatur navigasi taktik. Kalau kalian lihat sesi latihan United pas itu, Carrick lah yang paling cerewet soal posisi badan pemain. Pemain bintang kayak Pogba atau Matic pun bahkan kalau bingung soal taktik, tanyanya Carrick, bukan ke yang lain. Dia udah jadi pelatih kepala bahkan sebelum jabatan itu resmi ada di tangannya. Nah, puncaknya, pas kita tengah ada Rangnick yang katanya godfather of gegenpressing, Rangnick datang dengan niat bersih-bersih staf lama. Tapi setelah ngobrol taktik sekali saja sama Carrick, Rangnick langsung nongol. Dia nggak nyangka kalau asisten lokal ini ternyata paham banget konsep pressing modern secara mendalam. Rangnick sampai mohon-mohon ke Carrick supaya jangan pergi. Tapi ya, Carrick milih buat cabut dengan kepala tegak. Dia membuktikan kalau kecerdasan itu nggak perlu diteriakkan, tapi bakal kerasa pas dia udah nggak ada. Michael Carrick adalah bukti kalau buat jadi yang terhebat, kita nggak perlu jadi yang paling berisik. Satu hal yang pasti, sejarah mungkin bakal lebih ingat nama pencetak gol. Tapi buat pencinta taktik, Carrick adalah detak jantung sesungguhnya. Menurut kalian gimana? Kira-kira suatu saat nanti Carrick bakal balik lagi ke Old Trafford sebagai manajer utama nggak ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.